Maka untuk ibu-ibu yang sudah menopause, mohon hati-hati. Nah, bagaimana cara mengatasinya diantaranya untuk keropos tulang ini? Yaitu nomor satu, bisa menambah dengan minum vitamin D3. Di samping vitamin D3 juga konsumsi kalsium. Dan jangan lupa, sekali lagi, perlu olahraga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang saya hormati, pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan masalah lansia. Untuk pagi ini khusus kita akan melongok kepada jemaah yang di lantai 2, yaitu lansia perempuan. Ya, ada lansia laki-laki dan ini khusus lansia perempuan, karena laki-laki tidak mengalami. Salah satu tanda lansia pada perempuan yaitu menopause. Jadi perempuan itu mengalami menopause pada usia-usia tertentu. Tiap orang berbeda. Artinya ada yang masih usia kepala 4, ada yang sudah menopause, ada yang sampai kepala 5 masih belum menopause, ada. Tergantung dari berbagai faktor. Nah, kalau laki-laki apa ada andropause? Ada, tapi jarang. Makanya yang dibahas menopause ini perempuan ya. Jadi salah satu tanda menopause yaitu mulai berhentinya menstruasi. Jadi perempuan yang mengalami menopause biasanya menstruasinya mulai berhenti. Kenapa menopause menstruasinya berhenti? Karena ada hormon yang produksinya mulai menurun. Jadi hormon yang membuat perempuan bisa menstruasi itu produksinya menurun, yaitu hormon biasanya estrogen namanya ya. Estrogen itu menurun. Nah, dengan adanya menopause ini ada beberapa hal yang seringkali menjadi masalah bagi perempuan. Yang pertama-tama yang seringkali kadang-kadang ada perempuan yang mulai tidak percaya diri karena merasa kewanitaannya mulai berkurang karena tidak mens ya. Jadi karena perempuan tidak mens maka merasa wanita menjadi kurang wanita lagi. Nah, itu mempengaruhi rasa percaya diri biasanya. Itu yang sering dijumpai. Kadang-kadang disertai dengan beberapa hal yang terkait dengan masalah psikologis, misalkan mulai kadang-kadang mengganggu tidur, ya mulai tidak mau tampil lagi dan sebagainya, macam-macam ya. Di antaranya gangguan psikologis itu. Nah, pada dasarnya apa sih kok hormon estrogen menyebabkan demikian? Iya, jadi hormon estrogen itu diantaranya yang menyebabkan, salah satunya perempuan itu kalau hormon estrogennya bagus, biasanya tampilnya itu bagus, kulitnya halus, jadi
salah satu fungsi hormon estrogen itu yaitu menyebabkan bagusnya tampilan kulit karena adanya salah satunya lemak, penumpukan lemak di beberapa tempat. Makanya itu dengan laki-laki tampilnya, kalau kita mau ngomong remaja ya, yang jelas masih remaja, itu remaja laki-laki dengan remaja perempuan itu tampilnya sangat berbeda. Kalau perempuan biasanya ada yang namanya rambutnya itu mulai halus bagus. Nah, kalau hormon perempuannya kurang, maka rambutnya ini akan tampilan juga berkurang juga rambut. Kemudian tampilan pada wajah, pipinya mulai berkurang, apanya itu namanya, lemaknya mulai berkurang pipinya ya, sehingga tidak tampak apa namanya seperti perempuan pada umumnya itu bagus pipinya gitu ya, pipi berkurang. Kemudian karena hormonnya berkurang, maka diantaranya payudaranya juga mulai susut. Saya tidak mau kendor susut, kendor urusannya Pak Gafur itu ya, jadi menyusut. Kemudian kulitnya mulai tidak kencang lagi karena hormon itu ya, sehingga kita kencang, misalkan mulai di perut mulai tampilan beda, di bokong mulai beda, di paha mulai beda. Nah, ini diantaranya tampilan-tampilan yang menjadi kurang pede pada perempuan yang mengalami menopause. Nah, masalah yang lebih serius biasanya karena hormonnya itu berkurang, itu masalah pada tulang. Di samping perempuan itu juga punya tugas hamil, karena hormonnya itu berkurang, maka kadar kepadatan tulangnya berkurang, alias yang disebut dengan orang menyebut keropos tulang, osteoporosis. Jadi tulangnya tidak padat lagi. Nah, tulang yang tidak padat lagi ini seringkali pada perempuan-perempuan sering patah secara spontan, terutama tulang-tulang yang menyangga tubuh, misalkan tulang paha ya, ini menyangga tubuh, yang seringkali mengalami patah spontan. Itu artinya patah yang tidak karena trauma, kadang-kadang hanya berjalan tahu-tahu jatuh, itu patah tulang. Jadi tiba-tiba jatuh, dia tidak kebentur ini enggak, tapi jatuh. Itu disertai patah tulang di paha. Nah, itu biasanya kalau sudah begitu tidak bisa disambung lagi, mesti diganti dengan ya protesis ya, alat lain. Ini yang seringkali. Maka untuk ibu-ibu yang sudah menopause, mohon hati-hati. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Diantaranya untuk keropos tulang ini, yaitu nomor 1 bisa menambah dengan minum vitamin D3. Vitamin D3. Jadi ada itu tablet vitamin D3 yang bisa untuk menambah kepadatan tulang. Di samping vitamin D3 juga konsumsi kalsium. Kalsium kita di Sumeneb ini banyak karena airnya banyak kalsium.
air di Sumenep ini banyak kalsium, banyak kapur. Itu diantaranya. Bisa juga kalau masih kurang yakin menambah beberapa jenis susu tinggi kalsium, misalkan susu Anlin yang untuk lansia. Susu Anlin itu susu yang tinggi kalsium, kalsiumnya tinggi, bisa ditambah itu. Dan jangan lupa sekali lagi perlu olahraga. Ada yang mempromosikan dengan berjalan 10.000 langkah. Nah, itu diantaranya untuk mau melihara kepadatan tulang. Jadi ini yang seringkali dijumpai, yaitu patah tulang spontan. Jadi patah tulang tidak ini karena osteoporosis atau keropos tulang. Ini banyak diderita para ibu-ibu yang sudah menopause. Tetapi menopause itu juga ada untungnya untuk ibu-ibu. Untungnya apa? Nomor satu, kalau dulu tidak bisa sembahyang, sekarang bisa sholat terus. Nah, sholat terus karena tidak menstruasi ya, bisa puasa terus, untung itu. Kemudian ada juga yang dulunya misalkan ada gangguan di payudara, misalkan itu begitu menopause gangguan pada payudaranya bisa berkurang, artinya bisa membaik dengan sendirinya karena pengaruh hormon estrogennya menjadi berkurang. Ini diantaranya. Nah, oleh karena itu ya semuanya itu karena itu sudah boleh dikatakan ya sunatullah ya. Jadi perempuan atau kita tua itu sunatullah ya kan. Maka harus mulai yang belum menopause menjelang menopause itu siap-siap. Artinya suatu ketika akan terjadi perubahan-perubahan yang terjadi seperti itu. Jadi tidak perlu ditolak, tidak perlu disesali karena memang itu sudah kodratnya begitu. Nah, kalau untuk laki-laki yang jenis itu andropause itu jarang terjadi ya, tapi ada juga. Artinya produksi hormon laki-laki itu mulai kurang, sehingga menyebabkan hal-hal yang juga bermasalah. Ya, salah satunya tidak percaya diri, salah satunya. Karena berkurangnya hormon laki-laki itu akan menyebabkan mengurangi kelaki-lakian juga gitu. Itu bisa terjadi tetapi untuk laki-laki ini kasusnya tidak sebanyak pada perempuan. Yang mirip dengan kasus itu yang kelaki-lakian tadi, jadi kalau dulu masih gagah perkasa mampu melakukan hubungan seksual dengan baik karena hormonnya berkurang, itu juga bisa berkurang kemampuannya. Kalau pada perempuan karena berkurang tadi, seringkali pada wanita-wanita yang menopause itu kalau berhubungan seksual mengalami kesakitan. Jadi karena hormonnya berkurang tadi, jadi mereka merasa sakit karena ya begitulah hormonnya berkurang, sehingga organ kewanitaannya juga mengalami kemunduran. Tapi pada laki-laki ini biasanya jauh lebih lama, kadang-kadang pada usia 70-an banyak yang masih hebat, tidak seperti pada perempuan yang biasanya sekitar usia 50-an mulai berkurang. Tapi laki-laki seperti itu, ada perbedaan. Namun demikian semuanya juga ada kemunduran karena memang usia tidak bisa dibohongi ya, usia tidak bisa dibohongi, sehingga ya semuanya harus bisa menerima dengan baik. Sekali lagi yang kami pesankan kepada ibu-ibu, khususnya urusan osteoporosis ini sering menyerang pada perempuan, maka para ibu mesti lebih berhati-hati
untuk gerakan dan sebagainya. Makanya dianjurkan salah satunya kalau lansia ya olahraganya jalan kaki aja lah. Itu pun juga tidak berisiko. Yang osteoporosisnya sangat parah juga berisiko, tapi itu lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali, karena bergerak itu juga terkait dengan kepadatan tulang. Minum vitamin D3 dan ditambah dengan kalsium dari makanan, diantaranya ya susu bisa, daging banyak juga, kemudian tablet-tablet yang bersifat kalsium juga ada. Itu bisa untuk mengurangi kadar osteoporosis. Mungkin pagi ini itu yang kita bahas. Barangkali yang di atas atau yang di belakang ada yang ditanyakan terkait dengan ibu-ibu. Laki-laki tanya boleh ya? Monggo Pak. Ya. Bisa hamil? Oh iya. Ya, orang yang menopause itu memang tandanya pertama mennya kadang-kadang mulai jarang dulu. Biasanya tiap bulan, kadang-kadang di 3 bulan baru men. Kemudian sampai sama sekali tidak men. Ya. Kalau perempuan sudah tidak men, itu secara logika tidak bisa hamil lagi sudah. Karena apa? Karena menstruasi itu sebenarnya manifestasi dari perempuan mengeluarkan telurnya. Jadi kalau kita membahas tentang menstruasi itu terjadi setelah perempuan itu 14 hari setelah bertelur. Jadi perempuan itu bertelur, Pak. Jadi misalkan dia pada tanggal 20 mens ya, berarti 14 hari sebelumnya, tanggal 20 itu sekitar tanggal 6 itu perempuan itu bertelur, mengeluarkan telurnya. Nah, kemudian 14 hari kemudian baru dia mens. Nah, kalau sudah jam men, artinya dia tidak bertelur lagi gitu. Kalau tidak bertelur berarti ya tidak ada yang dibuahi, jadi tidak hamil. Makanya secara logika begitu. Tapi kalau kun fayakun saya tidak tahu, saya tidak bisa membahas itu. Ya, yang jelas itu terjadi begitu. Jadi kalau laki-laki tidak men, Pak. Oh, kalau laki-laki yang mengalami andropause itu artinya laki-laki hormon laki-lakinya mulai menurun. Kalau hormon laki-laki menurun, kelaki-lakinya juga menurun. Artinya mulai apa ya, kemampuan seksnya mulai menurun gitu loh. Nah, itu ya juga menyebabkan hal-hal yang percaya tidak percaya diri dan sebagainya itu. Biasanya kan begitu. Jadi laki-laki juga begitu. Tapi laki-laki seringkali waktunya lebih panjang. Jadi usia 70-an itu masih seringkali masih tidak mengalami andropause. Tapi kalau perempuan sekitar 50-an itu sudah banyak yang menopause. Men. Ya tidak ada keluar darah, Pak. Laki-laki keluar darah repot nanti. Tidak ada. Jadi kalau laki-laki, makanya disebut andropause. Andro itu berasal dari kata androgen. Androgen itu hormon. Andropause, pause itu artinya istirahat. Jadi hormon androgennya mulai menurun. Nah, hormon androgen itulah yang menyebabkan kita itu bisa mengadakan hubungan seksual itu karena punya hormon itu. Jadi tandanya salah satunya kalau laki-laki
andropause, ya hubungan seksualnya tidak mampu. Yang dulu bisa takiat bagus, sekarang tidak mau takiat lagi sudah. Itu gitu loh maksudnya. Katakanlah sudah mulai impotensi lah gitulah, wes. Walaupun tidak impotensi secara apa namanya asli gitu enggak. Jadi mengalami kekuatannya seksual mulai kurang. Itu diantaranya kalau laki-laki itu. Nah, karena dia tidak mampu lagi berhubungan seksual, maka dia merasa sudah tidak laki-laki lagi. Nah, rasa percaya dirinya menurun gitu loh. Itu diantaranya. Makanya itu kalau laki-laki yang lansia itu kan tidak seperti dulu pada waktu remaja itu. Kalau waktu remaja itu tiap saat oke saja. Sekarang kalau laki-laki jangan tiap saat. Kadang-kadang mau ditantang juga tidak bisa itu kadang-kadang kan begitu. Itu kira-kira. Jadi menopause itu laki-laki juga mengalami, perempuan juga mengalami. Tapi nanti kita yang akan datang akan membahas masalah khusus laki-laki yang terkait dengan apa namanya lansia tadi, masalah lain. Mungkin itu diantaranya banyak para laki-laki yang mengalami seperti itu nanti. Mungkin sekarang ini yang perempuan saja dibahas duluan, biar tidak banyak ini lupa semua nanti. Kira begitu. Ada lagi yang tanya barangkali? Monggo Pak. Gimana? Dihidupkan lagi itu. Nah, sementara ini yang ada, pengalaman yang ada dan teori yang ada tidak bisa. Jadi mereka sudah menopause ya menopause, walaupun ditambah misalkan ada suplemen tentang hormon perempuan ya. Itu kalau diberikan dia tidak akan mengubah menopause, tidak bisa. Cuman mungkin ada beberapa hal yang terkait dengan itu, yang mungkin kulitnya yang halus menjadi lebih baik lagi, itu masih bisa. Tapi kalau untuk menstruasi dan sebagainya biasanya tidak bisa. Ya sudah selesai di situ. Gimana? Nggak dengar. Agak maju coba. Reproduksinya tidak bisa. Biasanya sudah selesai dan kecuali kun fayakun tadi saya bilang. Jadi itu sudah selesai, reproduksi selesai. Hah? Wah, saya tidak berani ngancurkan itu. Di sini banyak apa itu? Menurunnya gairah seksual bagi wanita yang sudah menopause, ya, itu lebih kepada karena faktor biologis atau faktor kejiwaan? Dua-duanya Pak. Dua-duanya. Soalnya males katanya. Ya dua-duanya pokoknya. Ya itulah sudah. Mari kita terima dengan baik itu. Berarti kawin lagi. Hah? Berarti kawin lagi. Saya tidak ngomong itu saya. Tidak ngomong itu. Ya kira-kira demikian bahasan kita pagi hari ini. Semoga ada manfaat dan semoga ibu-ibu yang mengalami menopause lebih rajin untuk sholat dan puasa karena tidak ada halangan lagi. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.